Baiklah, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sudirman. Saya dari Universitas Merdeka Malang, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas 5D. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi daripada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok sebagai pengumpulan tugas saya. Materi yang pertama yaitu tentang Introduction to E-commerce. Apa sih yang dimaksud dengan Introduction to E-commerce? Introduction to E-commerce adalah perkenalan bisnis tentang elektronik, combining business and information technology, atau menggabungkan bisnis dan teknologi informasi. Yang pertama, basic and definition, dasar-dasar dan definisi. Learning objective atau tujuan. In this capture you will learn. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama, how the term e-commerce has been defined, atau definisi daripada e-commerce itu sendiri. Dan yang kedua, kita akan mempelajari how the internet has enabled this type of business. Bagaimana internet memungkinkan jenis bisnis ini. Dan yang ketiga, what are typical categories of making business digitally, atau apa saja kategori tipikal membuat bisnis secara digital. Yang keempat, yang kita akan pelajari yaitu what are the advantage as well as the definite of digital business. Kelebihan dan kekurangan bisnis digital itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang which technical and economical colleagues have to be mastered when doing business electronically, yaitu tentang tantangan teknis dan ekonomis daripada mempelajari e-commerce itu sendiri. Baiklah, e-business electronic business or e-business in the application of information and communication technologies atau ICT in support of all the activities of business. Yang dimaksud adalah aplikasi informasi dan komunikasi teknologi ICT dalam mendukung semua kegiatan bisnis, yaitu perdagangan merupakan pertukaran produk dan jasa antar bisnis. Selanjutnya, final definition. To come to a final definition of e-commerce, let us start with some constituent attributes of e-commerce. Untuk sampai pada definisi akhir e-commerce, mari kita mulai dengan beberapa atribut konstituen dari e-commerce. Yang pertama yaitu digitalization of business, atau juga dimaksud digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis ini berarti penggunaan ICT atau informasi dan komunikasi yang komprehensif atau teknologi. Yang kedua yaitu tentang strategi of supply chain and operation, atau strategi manajemen rantai pasok dan operasinya. Elemen of business. Elemen bisnis terbagi menjadi dua, yaitu struktural and infrastruktural. Pada struktural yaitu difficult to change atau sulit untuk diubah. Yang pertama yaitu buildings atau bangunan. Yang kedua equipment atau peralatan. Dan yang ketiga computer system atau sistem komputer. Dan yang keempat other capital asset atau disebut juga dengan aset modal lainnya. Dan yang infrastruktural relatif easy atau mudah untuk diubah, yaitu pertama people atau orang-orangnya. Yang kedua policy atau disebut juga dengan kebijakan. Dan yang ketiga decision rules atau disebut juga aturan atau keputusan.
Dan yang keempat, organization struktur atau struktur organisasi. Itu yang relatif mudah untuk diubah. Definisi atau definition. Yang pertama ada yang disebut dengan business strategi atau strategi bisnis. Long term master plan for the company establish the general direction atau rencana induk jangka panjang bagi perusahaan. Dan yang kedua, function strategis atau fungsi strategi, fungsional strategi. Further develop the business strategy in segment of the business must be alike and coordinate, atau lebih lanjut mengembangkan strategi bisnis di segmen bisnis harus sejajar atau terkoordinasi. Dan yang ketiga, core competence organizational strategy to provide focus and foundation for the company strategies, atau kompetensi inti, kekuatan organisasi yang menyediakan fokus dan landasan bagi perusahaan. Dan fungsional strategi atau fungsi strategi, yang pertama yaitu menerjemahkan translate the business strategy into functional terms, atau yang dimaksud yaitu adalah menerjemahkan strategi bisnis menjadi istilah fungsional. Next, materi yang ketiga yaitu membahas tentang manajemen pengukuran kinerja rantai pasok. Pengukuran kinerja supply chain. Salah satu aspek fundamental dalam supply chain manajemen adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. Manfaat pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama, melakukan monitoring dan pengendalian. Dan yang kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. Yang keempat, yaitu menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan kompetitor. Bagaimana cara mengurangi material yang menumpuk di gudang? Yang pertama yaitu lead time lama. Solusi perpendek lead time dengan cara meminta pada pemasok supaya memiliki gudang lebih dekat. Dan yang kedua, ketidaklancaran proses produksi. Ada penumpukan barang setengah, jadi work in process. Pemeliharaan berkala atau pemeliharaan periodik. Manajemen pemeliharaan periodik yang implikasi biayanya paling rendah. Enhancing product quality and customer satisfaction. Introduce atau perkenalan. In today's competitive business environment, manufacturing companies have indefinite the need to become more customer-oriented in the supply chain management. According to Ganesh and Harrison, supply chain management atau SCM involves the activities of procurement of material, transformation of this material into intermediate and finished products, and the distribution of this finished products to customer. Christopher. Baik, jadi into the competitive yaitu adalah dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, perusahaan manufaktur telah mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi lebih berorientasi pada pelanggan dalam manajemen rantai pasok mereka. Menurut Ganesha dan Harrison,
Yang pertama, manajemen rantai pasok atau SCM melibatkan kegiatan pengadaan bahan transformasi ini. Bahan menjadi produk antara dan distribusi produk jadi ini ke pelanggan dan mendistribusi produk jadi ini ke pelanggan. Christopher. Kedua, definite SCM as the management of upstream and downstream relationship with suppliers and customer to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a whole. Jadi mendefinisikan SCM sebagai pengelolaan hubungan hulu dan hilir dengan pemasok dan pelanggan untuk memberikan nilai pelanggan yang unggul dengan biaya yang lebih rendah dan rantai pasok secara keseluruhan. Kedua, customer relationship management atau literatur review. Research finding, disebut juga tinjauan pustaka, indicates the effective supply chain management leads to increased customer satisfaction and improved organizational performance. However, according to menunjukkan, jadi yang dimaksud menunjukkan bahwa manajemen rantai pasok yang efektif mengarah pada peningkatan pelanggan, kepuasan dan meningkatkan kinerja organisasi. Namun menurut empirical based evidence of this relation are still scarce. Having a competitive advantage generally implies that an organization can have lower price, higher quality, higher dependability, and shorter delivery time when compared to its kompetitor. Memiliki harga yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, keadaan yang lebih tinggi, dan waktu pengiriman yang lebih singkat jika dibandingkan dengan produk pesaing atau produk-produk kompetitor lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Moga-moga bisa bermanfaat bagi saya sendiri utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Model pengukuran kinerja supply chain atau model POA atau performance of activity. Chen and Lee, kinerja aktivitas diukur dalam 7 dimensi, yaitu yang pertama biaya yang timbul dalam suatu aktivitas, dan yang kedua yaitu waktu yang diperlakukan untuk mengerjakan suatu aktivitas, yang ketiga kapasitas seberapa banyak volume pekerjaan, dan produktivitas yang keempat mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. Yang kelima, kapabilitas, kemampuan agregat suatu supply chain atau manajemen rantai pasok untuk melakukan suatu aktivitas, meliputi reliabilitas, ketersediaan, fleksibilitas. Yang keenam, utilisasi, pemakaian sumber daya dalam supply chain. Dan yang ketujuh, outcome atau hasil suatu proses atau aktivitas. Formula kinerja rantai pasok.